Ini udah kurang apa? Kita udah syuting? Oke. Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada kali ini saya akan menyampaikan mengenai teks editorial saya dengan tema bahayanya bandel social distancing. Sebelum itu saya ingin menyampaikan bahwa video ini dilakukan dalam rangka praktek teks editorial kelas 12 dari 12 IPS 2 SMA Negeri 2 Ngagle. Sebelum itu saya ingin bertanya, apa itu social distancing dan kenapa kita harus melakukan social distancing? Nah, untuk itu kita harus mengetahui apa yang sebenarnya menyebabkan social distancing ini. Penyakit COVID-19 merupakan penyakit yang menyerang paru-paru melalui droplet dari manusia ke manusia, manusia ke benda, benda ke manusia, hewan ke manusia, dan semua jenis kontak antara sesama. Kita juga tidak boleh berada lebih dekat dari 1 meter. 1 meter antara satu sama lain saat sedang berinteraksi, terutama dengan yang sedang sakit atau yang sedang berisiko tinggi menderita dan menyebarkan penyakit ini. Walaupun pemerintah Indonesia telah mengimbau warganya untuk mematuhi social distancing, tetap saja ada beberapa orang yang tidak patuh pada peraturan ini. Contohnya saja pada kejadian demo kemarin di Yogyakarta pada tanggal 20 Oktober 2020, di mana aliansi mahasiswa yang menolak UU Ciptaker berdemo sehingga menimbulkan kerumunan massa. Bahkan aparat kepolisian yang berjaga di sana juga mengabaikan protokol kesehatan. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan klaster baru atau lonjakan kasus baru di daerah istimewa Yogyakarta. Di Indonesia, pelanggaran social distancing masih bersifat imbauan dan belum ada sanksi tegas, sehingga masih banyak warga yang tidak menerapkannya dengan serius. Meski ada sekolah dan kampus yang menjalankan metode pembelajaran jarak jauh yang menurut saya sangat membantu mengatasi penyebaran ini, masih aja ada warga yang malah menganggap remeh penerapan social distancing ini. Ada juga beberapa paslon yang seharusnya memberikan contoh baik pada masyarakat, malah menggelar konser dangdut di tengah pandemi seperti ini yang menimbulkan kerumunan massa, seperti yang terjadi di Tegal pada 23 September 2020 lalu. Lihat ini. Ini adalah bukti bahwa seberapa pun tingginya jabatan kalian, jikalau kalian tidak mematuhi perintah dasar pemerintah saja, ini sama sekali tidak bisa diterima ini. Meski mengantongi izin, faktanya tetap saja ada panggung besar yang mengundang kerumunan massa. Padahal izin hanya sebatas mengiringi makan siang. Sebagai tokoh publik, sepatutnya paslon-paslon tersebut memberikan contoh yang baik pada masyarakat, bukannya malah memanfaatkan keadaan ini untuk mengadakan kampanye besar-besaran. Ilmuwan telah menyatakan bahwa social distancing merupakan cara paling efektif dalam menekan angka COVID-19 selama vaksin belum ditemukan atau tersedia secara luas kepada masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan berhasilnya berbagai negara, salah satunya negara Cina itu tersendiri yang merupakan awal mula COVID. Dengan social distancing, mereka berhasil mengurangi angka R, yaitu pengukur kemampuan virus untuk menular, dari 3,88 menjadi 1,25. Tentu saja hal itu dibantu oleh masyarakat yang tertib serta reaksi cepat dan tepat pemerintah
dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini di Indonesia, kasus COVID-19 sudah mencapai 373.109 orang dengan kematian sebanyak 12.857 orang. Angka ini diprediksi akan terus naik apabila social distancing tidak diimplementasi dengan tertib dan masyarakat masih was-was dengan social distancing. Sosialisasi yang kurang efektif dan ketidaksadaran masyarakat untuk melaksanakan social distancing juga menjadi faktor utama tingginya kasus COVID di Indonesia. Dan kenapa berapapun kita ingin pandemi ini untuk berakhir, tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran yang kuat, tentu saja pandemi ini nggak bakal berakhir sampai kita benar-benar menerapkannya dengan baik. Walaupun vaksin COVID-19 sudah ada dan sudah siap diedarkan, tapi vaksin tersebut tidak dapat menjangkau seluruh penduduk Indonesia, sehingga masyarakat tetap perlu melakukan social distancing. Hal ini tentu saja mudah diterapkan apabila masyarakat disiplin dan tidak egois. Dengan begitu, angka penularan virus ini dapat ditekan sehingga masyarakat Indonesia bisa melewati pandemi ini dengan lebih cepat. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Karena jika kalian tidak subscribe, saya akan memburu kalian. Oke? Jangan